Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan Islam di berbagai wilayah. Perkembangan Islam di berbagai daerah tidak lepas dari peran para ulama. Pada subbab ini, Anda akan mempelajari sejarah perkembangan Islam di berbagai negara melalui tokoh-tokohnya. Anda akan mempelajari beberapa tokoh yang muncul pada abad modern yang berusaha memajukan agama Islam dengan cara masing-masing. 1. Perkembangan Islam di India. Situasi sosial saat Islam masuk di India kurang kondusif. Pada saat itu India berada pada titik lemah akibat konflik berkepanjangan antara kasta Brahma dan Hindu dan keyakinan Buddha serta munculnya elit politik Hindu. Akan tetapi para tokoh Islam memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan kemajuan peradaban Islam di India. Beberapa tokoh Islam dari India yang pemikirannya berpengaruh dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Pertama, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, wilayah Punjab, Pakistan Barat pada 1877. Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad. Ayahnya seorang muslim yang taat dan mendalami ilmu tasawuf. Ia masuk sekolah dasar dan menengah di Sialkot. Pada masa yang sama ia mendapat pendidikan agama secara langsung dari seorang guru yang bernama Mir Hasan. Iqbal memahami Islam secara mendalam dari Mir Hasan. Mir Hasan juga mengajari sikap kritis dan mengasah bakatnya dalam dunia kesastraan. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar magister. Saat belajar di Lahore, Iqbal bertemu dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold. Thomas mendorong Iqbal untuk melanjutkan pendidikannya ke Inggris. Pada tahun 1905, Iqbal masuk ke Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat. 2 tahun kemudian Iqbal memutuskan pindah ke Munich, Jerman dan memperoleh gelar doktor PhD dalam bidang tasawuf. Tesis doktoralnya berjudul The Development of Metaphysics in Persia, yang memiliki arti perkembangan metafisika di Persia. Selama tinggal di Eropa, pemikiran Muhammad Iqbal tidak jumud. Muhammad Iqbal memperhatikan dengan hikmah perkembangan peradaban bangsa-bangsa Arab. Ia dapat mengamati bahwa orang-orang Barat lebih mementingkan kebendaan daripada kehormatan. Mereka mengagungkan materialisme, imperialisme, dan nasionalisme. Iqbal tidak membenarkan paham tersebut. Ia berpendapat pemikiran Islam adalah sebuah asas yang dapat membawa kebangkitan. Muhammad Iqbal kembali ke Lahore dan berposisi sebagai pengacara dan dosen filsafat. Karya utama Iqbal terbit pada tahun 1930 yang berjudul The Reconstruction of Religious Thought in Islam, pembangunan kembali pemikiran keagamaan dalam Islam. Buku ini berisi kumpulan ceramahnya di Universitas India. Melalui penggunaan istilah reconstruction, ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk diakomodasi oleh generasi baru Muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat Barat abad ke-20. Iqbal juga seorang penyair dan filsuf. Pemikiran Iqbal yang memberikan pengaruh pada gerakan pembaruan sebagai berikut. 1. Pembaruan dilakukan dengan ijtihad. Oleh karena itu pintu ijtihad harus terbuka. 2. Melalui syairnya Iqbal mengajak umat Islam untuk bersikap dinamis dan tidak berdiam diri atas perubahan yang terjadi di sekelilingnya. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kejumudan pemikiran, yaitu pemikiran statis dan terkekang. 4. Hukum Islam hendaknya dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman karena hukum tidak bersifat statis. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi barat. 6. Sikap zuhud yang berlebihan menyebabkan umat Islam kurang memperhatikan masalah-masalah keduniawian dan sosial kemasyarakatan. Orang kedua bernama Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan dilahirkan di India pada tahun 1817. Nenek moyangnya berasal dari semenanjung Arab yang hijrah ke Herat, Persia, Iran, karena tekanan politik pada zaman dinasti Umayyah. Mereka hijrah dari Herat ke Hindustan dan menetap di sana. Sayyid Ahmad Khan selalu mengemukakan pendapat bahwa satu-satunya cara mengubah pola pikir umat Islam India dari keterbelakangan adalah melalui pendidikan. Menurut Ahmad Khan, umat Islam terbelakang karena mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti penduduk di negara-negara Eropa. Ia juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern dan teknologi adalah hasil pendaya gunaan akal yang maksimal.
Sejalan dengan itu, Al-Quran sangat mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dalam bidang yang sangat luas, walaupun jangkauan akal tersebut terbatas. Ia juga mengemukakan bahwa hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan Al-Quran sebagai firman-Nya harus sejalan. Tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat namun harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, umat Islam harus berijtihad dan menjauhi sikap taklid. Ahmad Khan kemudian mendirikan lembaga pendidikan pertama yaitu Sekolah Inggris di Mudarabat pada tahun 1861. Sekolah tersebut diberi nama Mohammedan Anglo-Oriental College. Beliau pun mencurahkan segala perhatiannya pada bidang ini hingga akhir hayatnya. Aligarh Muslim University yang berdiri 1950 adalah wujud karya nyata Sayyid Ahmad Khan. Sistem di sekolah ini mengadopsi konsep pendidikan modern bagi generasi muda. Sekolah ini mendorong kebangkitan umat Islam di India. Orang ketiga adalah Muhammad Ali Jauhar. Muhammad Ali Jauhar lahir di Rampur State, British India pada 10 Desember 1878. Saat Muhammad Ali Jauhar lahir, India masih berada di bawah kekuasaan Inggris. Oleh karena itu, beliau berkeinginan untuk membebaskan rakyat India dari penjajahan Inggris. Muhammad Ali Jauhar rajin menuntut ilmu ketika muda. Beliau pernah belajar di Universitas Muslim Aligarh. Selain itu, beliau pernah belajar ilmu sejarah modern di Lincoln College, Oxford. Sekembalinya ke India, Muhammad Ali Jauhar menjabat sebagai Direktur Pendidikan untuk negara bagian Rampur. Muhammad Ali Jauhar juga aktif menulis untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat India. Muhammad Ali Jauhar menerbitkan koran mingguan berbahasa Inggris pada tahun 1991. Pada 1912, beliau kemudian meluncurkan koran berbahasa Urdu di Delhi. Muhammad Ali Jauhar menerbitkan koran mingguan berbahasa Inggris pada tahun 1911. Pada 1912, beliau kemudian meluncurkan koran berbahasa Urdu di Delhi. Muhammad Ali Jauhar dikenal sebagai seorang ulama yang aktif dalam kancah politik. Muhammad Ali Jauhar merupakan salah satu pendiri Liga Muslim seluruh India yang berdiri pada 1906. Beliau bahkan menjadi Presiden Liga Muslim seluruh India periode 1918 sampai 1928. Salah satu perjuangan Muhammad Ali Jauhar adalah keinginan mempertahankan kekhalifahan Turki Utsmani. Beliau menjadi salah satu ulama yang tergabung dalam delegasi Muslim ke Inggris pada tahun 1919. Tujuan delegasi tersebut yaitu meyakinkan pemerintah Inggris untuk mempengaruhi Mustafa Kemal agar tidak menggulingkan Sultan Turki yang merupakan khalifah Islam yang diterima seluruh negara Islam saat itu. Muhammad Ali Jauhar berpendapat bahwa kekhalifahan harus tetap berlangsung sebagai pemersatu umat Islam menghadapi bangsa-bangsa Barat. Akan tetapi pemerintah Inggris menolak usul delegasi dari India tersebut. Penolakan tersebut mendorong Muhammad Ali Jauhar menggerakkan umat Islam India memprotes pemerintah Inggris. Muhammad Ali Jauhar bersama ulama lain di India kemudian mendirikan Komite Khilafah sebagai upaya mempertahankan Khilafah Utsmani. Muhammad Ali Jauhar ditangkap Inggris kemudian dipenjara di Karachi karena dianggap sebagai penghambat misi menggulingkan Khilafah Islam. Akan tetapi perjuangan yang telah dilakukan Muhammad Ali Jauhar mengilhami banyak umat Islam di India sehingga terbentuklah negara Pakistan. Muhammad Ali Jauhar meninggal di London pada 4 Januari 1931 dan dimakamkan di Yerusalem. Keempat, Abu Bakar Ahmad. Abu Bakar Ahmad beliau lahir di Kantapuram pada 22 Maret 1931. Saat ini beliau menjabat sebagai Grand Mufti India. Grand Mufti India merupakan pimpinan spiritual agama Islam yang paling senior. Abu Bakar Ahmad dipilih menjadi Grand Mufti India oleh ulama-ulama terkemuka yang tergabung dalam organisasi Muslim. Abu Bakar Ahmad ditunjuk sebagai Grand Mufti India menggantikan Akhtar Raza Khan yang wafat pada 20 Juli 2018. Abu Bakar Ahmad terkenal sebagai ulama yang mencita-citakan perdamaian di dunia. Beliau melakukan banyak aktivitas yang bertujuan menjaga perdamaian sesama umat beragama dan antar umat beragama.
Beliau sering memimpin atau menghadiri konferensi nasional maupun internasional dalam rangka dialog perdamaian antar umat beragama. Beliau merupakan pemimpin Sheikh Zayed International Peace Conference, sebuah organisasi yang bergerak menjaga perdamaian manusia. Selain itu, berusaha menjaga perdamaian. Abu Bakar Ahmad merupakan ulama yang peduli terhadap lingkungan. Beliau meluncurkan kampanye menanam 100.000 pohon di India. Abu Bakar Ahmad juga aktif di dunia pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci perdamaian. Beliau mendirikan lebih dari 500 lembaga pendidikan dan amal di India, Timur Tengah, dan Malaysia. Abu Bakar Ahmad juga dikenal sebagai ulama yang tegas menjaga ajaran agama Islam. Beliau selalu berhati-hati dalam menerima ide-ide yang lahir dari Barat. Ketika ide yang hadir bertentangan dengan agama Islam, maka beliau tidak segan-segan mengkritiknya. Misalnya dalam isu gender. Abu Bakar Ahmad berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah sesuatu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Menurutnya, kesetaraan gender bertentangan dengan Islam, kemanusiaan, dan salah secara intelektual. Abu Bakar Ahmad mencontohkan saat ini banyak sekolah yang membuat kebijakan anak laki-laki dan perempuan duduk di bangku yang sama ketika menuntut ilmu. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan serangan tidak langsung dari orang-orang yang bertujuan menghancurkan Islam dan budayanya. Menurutnya, masyarakat yang tidak mengikuti pola pikir kebebasan gender bukan berarti mereka ketinggalan zaman maupun konservatif. Akan tetapi beliau menjelaskan, ada batasan-batasan dalam agama Islam yang harus dipenuhi bagi setiap perempuan yang tampil dalam kehidupan publik dan profesional. Batasan-batasan tersebut bukan untuk merendahkan derajat perempuan, namun berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang perempuan. Abu Bakar Ahmad merupakan ulama yang berpengaruh di India saat ini. Atas berbagai kontribusinya dalam perkembangan Islam, khususnya di India, beliau memperoleh berbagai penghargaan. Beberapa penghargaan tersebut sebagai berikut. 1. Islamic Heritage Award dari Jeddah Best Islamic Heritage pada tahun 2008. 2. Jewels of World Muslim Peace Award dari OEC Today pada 2016. 3. Dikategorikan sebagai salah satu tokoh dari 500 muslim paling berpengaruh pada masa modern sesuai Royal Islamic Strategic Studies Center Yordania. Itulah nama-nama tokoh muslim yang berpengaruh di India. Pertanyaannya adalah, buatkanlah ringkasan biografi dari ketiga tokoh yang telah disebut, yaitu Muhammad Iqbal, Said Ahmad Khan, dan juga Muhammad Ali Jauhar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Perkembangan Islam di Mesir. Ada banyak tokoh yang memiliki peran dalam kemajuan peradaban Islam di Mesir. Beberapa tokoh yang pemikirannya berpengaruh pada masyarakat Mesir abad modern adalah sebagai berikut. 1. Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani pada tahun 1765. Muhammad Ali Pasha merupakan seorang keturunan Turki. Beliau menjadi raja di Mesir. Sebagai seorang raja, beliau sangat memprioritaskan urusan yang berkaitan dengan militer. Muhammad Ali Pasha menyadari bahwa kekuatan militer menjadi tangguh jika didukung perekonomian negara yang kuat. Oleh karena itu, kekuatan militer dan kekuatan ekonomi menjadi prioritas pertama Muhammad Ali Pasha. Pemikiran Muhammad Ali Pasha yang fenomenal yaitu memasukkan ilmu-ilmu modern serta sains dalam kurikulum sekolah. Saat itu Mesir masih menjalankan sistem pendidikan di masjid, madrasah, dan Jami' Al-Azhar. Meskipun demikian, Muhammad Ali Pasha mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan sains dalam kurikulum pendidikan lama. Oleh karena itu, beliau memilih untuk mendirikan sekolah modern baru dan sekolah-sekolah tradisional masih tetap berjalan. Muhammad Ali Pasha wafat pada tahun 1849 di Mesir. Kedua, Rifa'ah Baydawi Rafi' At-Tahtawi. Rifa'ah Baydawi Rafi' Al-Tahtawi lahir di Tahta, Mesir bagian selatan pada tahun 1801. Beliau pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar saat berusia 16 tahun. Beliau menyelesaikan studinya di Al-Azhar pada tahun 1822. Rifa'ah Baydawi Rafi' At-Tahtawi wafat di Kairo pada tahun 1873. Beberapa pemikiran At-Tahtawi yang sangat berpengaruh pada zamannya sebagai berikut.
Satu, umat Islam harus memperhatikan kehidupan dunia karena Islam bukan hanya mengajari manusia peduli terhadap akhirat dan melupakan kewajiban di dunia. Dua, kekuasaan raja yang absolut harus dibatasi oleh syariat Islam. Raja harus bermusyawarah dengan para ulama dan intelektual ketika menghadapi permasalahan. Tiga, syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan zaman. Empat, para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern supaya syariat Islam dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan bersifat universal. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam konteks menuntut ilmu. Mereka memiliki hak yang sama dalam mendapatkan ilmu. 6. Setiap umat Islam harus dinamis, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Muhammad Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi. Pada usia 8 tahun, Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, fikih, dan ilmu keislaman lainnya. Pada usia 18 tahun, ia telah menguasai hampir seluruh cabang ilmu pengetahuan meliputi filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan metafisika. Al-Afghani menghabiskan sisa umurnya dengan berpetualang keliling Eropa untuk berdakwah. Al-Afghani tidak memiliki kendala bahasa karena ia menguasai 6 bahasa dunia, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Turki, Persia, dan Rusia. Al-Afghani mengembuskan nafas terakhirnya pada 9 Maret 1897. Ide-ide pembaruan dari Al-Afghani sebagai berikut. 1. Kemunduran disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam, bukan karena ajaran Islam. 2. Umat Islam harus kembali pada ajaran Islam yang murni dan dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir agar masa kejayaan Islam dapat diraih kembali. 3. Pemerintah yang autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan yang demokratis berdasarkan asas musyawarah. Tidak ada pemisahan antara negara dan politik. Pan-Islamisme atau rasa persaudaraan atau solidaritas antar umat Islam harus ditingkatkan kembali. Keempat, Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Mesir Hilir pada tahun 1849. Muhammad Abduh mulai mempelajari Al-Quran di rumah dan mampu menghafal dalam waktu 2 tahun saja. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Pada saat menempuh pendidikan Al-Azhar, ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Pertemuan keduanya menorehkan kesan yang mendalam. Hingga saat Al-Afghani menetap di Mesir, Muhammad Abduh menjadi muridnya. Muhammad Abduh seorang pemikir muslim dari Mesir. Muhammad Abduh merupakan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Beliau belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Al-Kairo. Pada masa ini ia juga mulai menulis untuk harian Al-Ahram. Beberapa karya tulis Muhammad Abduh yang terkenal yaitu Tafsir Juz Amma, Tafsir Al-Quran Hakim, diteruskan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho, dan Risalah At-Tauhid. Ide-ide pembaharuan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi perkembangan pemikiran Islam adalah sebagai berikut. 1. Ijtihad merupakan dasar untuk menafsirkan kembali ajaran Islam sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, pintu ijtihad terbuka lebar bagi umat Islam selama selaras dengan prinsip Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Ilmu pengetahuan akan maju dengan akal dengan berporos pada sumber hukum Islam. 3. Kekuasaan suatu negara dibatasi oleh konstitusi yang disepakati oleh negara. Yang kelima, Muhammad Rashid Ridho. Rashid Ridho memiliki nama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia adalah murid dari Muhammad Abduh. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qalamun, Lebanon. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Pendidikannya dimulai di sebuah madrasah tradisional. Ia belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Pada tahun 1882, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah tersebut ia belajar bahasa Arab, Turki, dan Perancis. Ia juga belajar pengetahuan agama dan pengetahuan modern.
Kiprah Rashid Ridho dalam dunia politik secara nyata dapat dilihat dalam aktivitasnya. Ia pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920 dan menjadi delegasi Palestina Suriah di Jenewa pada tahun 1921. Ia pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo pada tahun 1925 serta menghadiri konferensi Islam di Mekah pada tahun 1926 dan Yerusalem pada 1931. Pemikiran Rashid Ridho tentang pembaharuan Islam sebagai berikut. 1. Sikap aktif dan dinamis harus senantiasa ditumbuhkan di tengah masyarakat. 2. Umat Islam hendaknya meninggalkan pemikiran kaum Jabariyah, yaitu kaum yang selalu pasrah pada keadaan. 3. Penggunaan akal dalam menafsirkan ayat dan hadis sesuai dengan ketentuan. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. 5. Ajaran Islam sudah banyak tercampur. Oleh karena itu, diperlukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. 6. Ahmad Muhammad At-Thayyib. Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyib lahir pada 6 Januari 1946 di Luxor, Provinsi Qina, Mesir. Beliau saat ini menjabat sebagai Grand Sheikh Al-Azhar atau Imam Besar Al-Azhar sejak tahun 2010. Beliau memiliki garis nasab bersambung kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau mendapat gelar sarjana hingga doktor di Universitas Al-Azhar dengan program studi akidah dan filsafat. Setelah memperoleh gelar doktor, beliau diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Al-Azhar. Sebelum diangkat menjadi Grand Sheikh Al-Azhar, Ahmad Thayyib pernah menduduki posisi Grand Mufti Mesir pada tahun 2003 sampai 2003. Pada tahun 2002 sampai 2003 dan Rektor Universitas Al-Azhar pada tahun 2003 sampai 2010. Ahmad Thayyib dinobatkan sebagai muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2018 dalam riset yang dilakukan The Royal Islamic Strategic Studies Center yang berada di Amman, Jordania. Sebelumnya pada 2017 beliau menduduki peringkat teratas. Adapun pada tahun 2014 sampai 2016 beliau menduduki peringkat kedua. Prestasi tersebut diraih berkat jasanya dalam perkembangan Islam pada masa modern. Beberapa peran Syekh Ahmad At-Thayyib dalam perkembangan Islam sebagai berikut. 1. Mempromosikan Islam tradisional dengan mengajarkan ilmu-ilmu Islam tradisional kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar. 2. Mengelola jaringan pendidikan di Universitas Al-Azhar dengan baik. Saat ini Universitas Al-Azhar memiliki 72 fakultas yang awalnya hanya terdiri dari 3 fakultas. Saat ini sekira 2 juta santri yang belajar di universitas tersebut. 3. Menjaga Universitas Al-Azhar sebagai benteng tradisionalisme Sunni. Selain itu, Universitas Al-Azhar menjadi pusat hukum Islam Sunni dan lembaga kunci yang mengeluarkan putusan agama yang otoritatif. Ketujuh, Syekh Abi Ubadah Nuruddin Ali bin Jum'ah bin Muhammad atau biasa disebut dengan Syekh Ali Jum'ah merupakan ulama besar yang berasal dari Mesir. Beliau lahir pada tanggal 3 Maret 1952 di Bani Suwaif, Mesir. Beliau tekun belajar agama sejak kecil. Beliau menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Beliau gemar mempelajari ilmu hadis dan fikih Maliki sejak remaja. Beliau belajar agama Islam di Universitas Al-Azhar dan menyelesaikan sarjana Dirasat Islamiyah wal Arabiyah pada tahun 1979. Beliau memperoleh gelar magister dalam usulul fiqh Kuliah Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar pada tahun 1985. Kemudian beliau memperoleh gelar doktor dalam usul fikih Kuliah Syariah wal Qanun Universitas Al-Azhar pada tahun 1988. Selain itu, beliau berguru kepada banyak ulama seperti Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari, Syekh Muhammad Mursi An-Naqsabandi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Nama terakhir merupakan ulama keturunan Padang Indonesia yang menjadi pengajar di Masjidil Haram, Makkah. Syekh Ali Jum'ah ditunjuk sebagai Grand Mufti Mesir pada tahun 2003 sampai 2013. Beliau mengeluarkan banyak kebijakan revolusioner saat menjabat sebagai Grand Mufti Mesir. Beberapa kebijakan tersebut sebagai berikut. 1. Mengembalikan sistem pengajaran agama yang terbuka dan untuk umum di Masjid Al-Azhar. Sistem pengajaran tersebut telah lama ditutup dan dilarang oleh pemerintah Mesir.
Kebijakan Syekh Ali Jum'ah berhasil menghidupkan kembali ilmu dan majelis ilmu di Al-Azhar. 2. Membentuk Darul Ifta Al-Misriyah menjadi institusi modern dengan Dewan Fatwa. 3. Mengembangkan website dan call center Darul Ifta Al-Misriyah untuk memudahkan setiap muslim meminta fatwa. Demikian 7 tokoh yang berkembang mempengaruhi perkembangan Islam yang berasal dari Mesir. Tugasnya adalah ringkaskanlah 7 biografi dari 7 ulama Mesir, nama, tahun lahir, dan kiprahnya di dalam Islam. Mudah-mudahan dengan tugas itu kita bisa memahami Islam dengan baik dan benar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.